Malam itu hening menyelimuti ruangan makan. Suara musik yang biasanya selalu diputar di sudut ruangan makan oleh Pak Fakri, malam ini sunyi senyap yang kurasa. Oh Tuhan, apa yang terjadi? Kenapa Pak Fakri segitu perhatian terhadapku? Pikiran pun berkecamuk di benakku. Kejadian aneh tapi nyata, baru kali ini Pak Fakri memperlakukanku seperti ini. 2 jam berlalu. Setelah makan siang, saya pun beranjak ke kamar untuk tidur sekejap. Trut. Ponsel pun berdering, ternyata dari Ibu Rika, istri Pak Fakri, melalui panggilan via WhatsApp. Halo Mbak, gimana kabarnya? Nyonya menelpon dengan nada lembut penuh kasih sayang. Iya Bu, alhamdulillah kabar saya baik, cuma sedikit pegel kaki karena jatuh kemarin. Jatuh kenapa Mbak? Bu Rika mencacar keadaan. Iya Bu, kemarin waktu mau beres-beres meja makan kepleset karena lantainya licin. Saya pun menjelaskan kejadian kemarin kepada Bu Rika, istri Pak Fakri. Oh, lain kali hati-hati, kalau belum sembuh suruh Bapak periksakan ke dokter. Tidak usah Bu, saya tidak apa-apa. Kemarin Bapak sudah memberi tawaran kepada saya untuk dokter, cuma saya tolak tawaran beliau. Sudah, saya nggak apa-apa kok Bu, cuma kesel sedikit. Jelasku kepada Bu Rika yang penuh kekhawatiran tentang keadaanku. Oh ya sudah kalau gitu, Ibu cuma mau kabar, meeting Ibu diundur sampai 2 minggu ke depan. Jadi pulang 2 minggu lagi. Tolong baju-baju yang di lemari kamu angin-anginin ya Mbak, takut jamuran. Ibu lupa pesan ke kamu saat mau berangkat tempo lalu. Iya Bu. Ya sudah, jaga Bapak ya, beliau sendirian di rumah. Ya Bu, pasti. Dan telepon pun berakhir. Setelah sambungan telepon diakhiri, saya pun minum obat lanjut tidur siang, supaya kaki dan punggung cepat pulih. Karena tertidur pulas karena efek obat yang saya minum tadi, dengan tidak sadar kebangun pukul 5.30. Seketika saya bangun masuk dapur dan menyiapkan masak buat makan malam Pak Fakri. Dengan bahan seadanya di kulkas. Karena hari ini memang kakiku belum memungkinkan untuk pergi belanja. Dan Pak Fakri, suami Bu Rika, juga libur kerja besok. Biasanya di hari libur beliau belanja banyak buat stok 1 minggu. Malam ini cuma ada ayam goreng, tumis kangkung, dan stim ikan. Tidak lupa sambal korek sudah mendarah daging di setiap menu makanan. Hari ini Sabtu. Pak Fakri pulang lebih awal 30 menit dari hari biasanya. Biasanya jam 7, kalau hari Sabtu jam setengah 7 sudah nyampe rumah. Saya pun keasikan dengerin musik yang kuputar di ponselku sambil masak di dapur. Tiba-tiba lelaki tampan 50 tahun itu menyahut nyanyian yang ada dalam ponselku. Saya seketika memutar leher mencari asal sumber suara itu. Ternyata tuan rumah sudah berdiri di belakangku. Oh, Bapak sudah pulang. Kenapa tidak pencet bel? Sapaku gugup dengan malu melihat keberadaan sang majikan. Iya, Bapak sengaja tidak pencet bel. Kasihan kamu nanti. Kaget dan buru-buru buka pintu. Kaki kamu kan masih sakit. Sudah kok Pak, kaki saya nggak apa-apa, sudah sembuh kok. Jawabku dengan sopan. By the way, malam ini masak apa? Tanya si Bapak berlanjut. Saya pun menjelaskan menu untuk malam ini. Menu seadanya Pak, kulkas lagi kosong dan tadi mau belanja kaki tidak memungkinkan untuk pergi jauh. Hanya ada ayam goreng, oseng kangkung, sama stim ikan, dan menu handalan sambal korek. Saya pun di akhir penjelasan sambil senyum menatap Pak Fakri. Beliau tiba-tiba mencubit hidungku dan berlalu meninggalkan dapur. Jantung saya makin berdetak kencang. Kenapa Pak Fakri lakukan itu padaku? Entahlah. Antara rasa penasaran dan heran memerangi pikiranku. Apa mungkin Pak Fakri suka sama saya? Oh, tapi tidak mungkin beliau lakukan itu. Dia sudah aki-aki. Mana mungkin mencintai gadis sedini saya? Mungkin saja itu suatu pertunjukan kasih sayang antara majikan kepada pembantunya. Karena memang dari keluarga ini orangnya baik dan ramah. Pikiran si baik dan si buruk selalu muncul menghiasi otak saya. Setengah jam kemudian hidangan sudah siap saji di meja makan. Saya beranjak ke kamar si Bapak untuk menyuruh makan. Tok. Pak, makan malam sudah siap. Ia pun segera membuka pintu.
Ternyata Pak Fakri sudah beranjak dari kamar menuju pintu keluar. Belum saya meninggalkan depan pintu kamar beliau, tiba-tiba ia menarik tanganku. "Mbak, malam ini kamu tidak menolak lagi kan untuk kuajak makan bersama?" Tanyanya dengan penuh permohonan. Karena sudah tidak ada alasan untuk berkata tidak, saya pun menjawab tawaran dia dengan senyum ramah. "Iya Pak, boleh." Dan kami menuju meja makan untuk makan berdua. Malam itu hening menyelimuti ruangan makan. Suara musik yang biasanya selalu diputar di sudut ruangan makan oleh Pak Fakri, malam ini sunyi senyap yang kurasa. Makanan pun terasa dingin dan hambar, baru pertama makan satu meja dengan majikan. Pak Fakri akhirnya memecah keheningan meja malam itu. "Mbak, kamu itu wanita cantik, dan Paras juga dibilang wanita sempurna. Tinggi dapat, manis pun dapat. Dan kamu masih sangat muda. Setelah kamu mendapatkan tabungan yang cukup dari bekerja di rumah ini, kamu mau melanjutkan pendidikan bidang apa?" Tanya Pak Fakri antusias. "Iya Pak, rencana saya mau melanjutkan pendidikan sesuai bidang yang saya kuasai, yaitu kuliah di bidang akuntansi perkantoran. Suatu impian saya menjadi wanita muda yang sukses buat keluarga dan masa depan saya, Pak." Dengan nada yang ambisius saya menjawab pertanyaan beliau. "Oh iya Pak, tadi siang ibu menelponku kalau beliau pulangnya diundur 2 minggu lagi karena ada meeting susulan katanya. Apa benar begitu?" Tanyaku sambung kepada Pak Fakri. "Ya, ibu berkabar kepada bapak tadi. Ya nggak apa-apa lah, emang perusahaan besar seperti itu saat ada proyek baru." Jawab Pak Fakri penuh penjelasan. "Oh gitu Pak." Dan malam itu kami pun ngobrol ngalor ngidul seakan lupa kalau beliau itu majikanku. Canda tawa lengkap sudah di meja makan itu. Hampir 2 jam kami menghabiskan makan malam di meja, dan lelaki tampan 50 tahun itu berdiri memainkan ponselnya, tidak jauh dari meja itu. Seperti kejadian kemarin malam, namun saat ini tidak sampai fatal yang menciderai kakiku. Ketika saya berdiri mau ke dapur mengambil nampan untuk membereskan piring kotor, saya kepleset dan hampir jatuh karena tetesan air serupa yang dilakukan oleh Pak Fakri. Seketika Pak Fakri menangkapku sehingga bibir kami saling bertemu dan pandangan mata pun saling menatap lekat.